Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakrin Arifillah, NIM 2019 10 11 03 11180, dan rekan saya yang bernama Rizky Aulia Dewi, NIM 2019 10 11 03 11181, akan menampilkan video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas hukum pidana. Kejahatan terhadap benda. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling banyak dilakukan di masyarakat. Jenis-jenis kejahatan ini tercantum pada buku 2 KUHP, antara lain pencurian, penggelapan, pemalsuan, penipuan, dan penadahan. Tindak pidana pencurian. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku 2 KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam bab 22 pasal 362 sampai 367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian, ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur pada pasal 363 sampai 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan pada pasal 362 KUHP. Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP yang dibedakan menjadi 5 macam pencurian. 1. Pencurian biasa. Pencurian biasa dicantumkan pada pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagaimana berikut. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp60. 2. Pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan ini dicantumkan pada pasal 363 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan. Maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. 3. Pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok karena ditambah unsur-unsur yang lain. Ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur pada pasal 364 KUHP yang menyatakan apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp50.000, dikenai pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda sebanyak Rp60.000. 4. Pencurian dengan kekerasan. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah pencurian dengan kekerasan atau populer dengan istilah curi keras. Ketentuan pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului atau disertai
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuriannya, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, tindak pidana yang saya akan jelaskan kali ini adalah tindak pidana penggelapan. 1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Penggelapan dalam bentuk yang pokok diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagaimana tersebut dalam uraian di bawah ini. 1. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur 1. Mengaku sebagai milik sendiri suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Yang keempat, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. 5. Secara melawan hukum. Namun ada juga unsur subjektifnya yang meliputi unsur dengan sengaja. Jadi dia dengan sengaja tahu bahwa barang yang ia terima merupakan barang gelap atau barang bekas curian. 2. Penggelapan ringan yang telah dicantumkan pada pasal 373 KUHP yang menyatakan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak atau harganya tidak lebih dari Rp25.000 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. 3. Penggelapan dengan pemberatan yang telah dicantumkan pada pasal 374 KUHP yang menyatakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian atau karena mendapat upah untuk ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tindak pidana yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan diatur dalam bab 30 KUHP. Tindak pidana penadahan ini merupakan tindak pidana yang erat berkaitan dengan harta atau kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP yang menyatakan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Penadahan sebagai kebiasaan. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 481 KUHP yang menyatakan 1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan atau sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam paling lama dengan pidana 7 tahun. 2. Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1. Haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
Penadahan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur pada pasal 480 KUHP yang menyatakan diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Berdasarkan ketentuan pasal 482 KUHP di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP akan menjadi penadahan ringan apabila perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau penipuan ringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam pasal 263 KUHP yang menyatakan barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hal perkaitannya atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akta-akta otentik. 2. Suatu hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3. Surat siro atau hutang atau sertifikat siro atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseorangan, atau maskapai. 4. Tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang sengaja memakai dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Dewi, NIM 2019-181. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP yang sebenarnya terdiri dari 2 macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama, itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan, serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu pemerasan. Untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana pasal 369 KUHP, oleh karenanya, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seharusnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus hutang, yang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang kedua adalah ketentuan pasal 368 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4
berlaku dalam tindak pidana ini. Unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan pasal 368 KUHP yaitu yang pertama, unsur objektif yang meliputi unsur-unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain supaya memberi hutang untuk penghapus piutang. Yang kedua adalah unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Unsur memaksa. Dengan istilah memaksa dimaksudkan ialah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang itu melakukan suatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang berkaitan dengan unsur itu. Persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepas dari kekuasaan orang lain yang diperas. Tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar atau tidak, pemerasan dianggap telah menjadi apabila orang yang diperas itu telah menyerah barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas atau kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain dari orang yang diperas. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat 2 pasal 368 KUHP yaitu berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat 2 KUHP, tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidana apabila tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum, di atas kereta api atau truk yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat 2 dan pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 dan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan di mana untuk memasuki tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu atau memakai seragam palsu sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 2 dan pasal 365 ayat 2 ketiga KUHP dengan pidana penjara 12 tahun. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 2, pasal 365 ayat 2 keempat KUHP. Ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu 12 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang yang diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat 2 dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat 2 dan pasal 365 ayat 4 KUHP, tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama 25 tahun penjara. Selanjutnya, tindak pidana pengancaman. Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah pengancaman. Dalam bahasa Inggris, tindak pidana pengancaman ini dikenal dengan nama blackmail, sedang dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah chantage. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim
disebut pemerasan, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai pengancaman, menggunakan cara pencemaran baik lisan maupun tulisan. Ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan suatu barang yang seharusnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam pasal 369 KUHP di atas yaitu yang pertama, unsur objektif yang meliputi unsur-unsur memaksa orang lain dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia. Yang kedua adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melihat unsur-unsur pasal 369 dan pasal 368 KUHP, nampak semakin jelas bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapainya. Berkaitan dengan penerapan pasal 369 KUHP di atas, unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur dengan pencemaran baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan membuka rahasia. Apakah yang dimaksud dengan ancaman pencemaran dan ancaman akan membuka rahasia? Istilah pencemaran dengan istilah ancaman membuat malu secara definitif. Pengertian ancaman pencemaran telah merumuskan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Menurut pasal 310 ayat 1 KUHP, yang dimaksud pencemaran adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksud nyata agar hal itu diketahui umum. Pasal 310 ayat 1 KUHP di atas memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan pencemaran lisan. Lantas apa yang dimaksud dengan pencemaran tulisan? Apabila perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 310 ayat 1 KUHP tersebut dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, maka hal itu tersebut pencemaran secara tulisan. Unsur lain dari pasal 369 KUHP yang belum dijelaskan adalah unsur ancaman membuka rahasia. Apakah yang dimaksud dengan rahasia? Tentang pengertian rahasia ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 322 KUHP. Membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia itu. Sebagaimana contoh, semisal seorang notaris wajib menyimpan rahasia terhadap misal isi dan surat hibah wasiat yang bersifat rahasia, sehingga apabila notaris tersebut membuka rahasia ini, notaris tersebut dikenakan pasal 322 KUHP. Membuka rahasia dalam pengertian pasal 369 KUHP mengandung arti memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang lain yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Pada dasarnya, baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam. Rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi karena suatu hal, misal takutnya diketahui oleh istri, anak, atasan, atau sebagainya. Sedangkan pencemaran nama baik mengenai suatu hal yang benar atau tidak benar yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang yang diancam. Pembahasan terhadap unsur-unsur pasal 369 ayat 1 KUHP kiranya sudah jelas. Berdasarkan ketentuan pasal 369 ayat 2 KUHP, tindak pidana pengancaman ini merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan, tindak pidana pengancaman ini tidak dapat dituntut. Selanjutnya,
Jenis tindak pidana perusakan diatur dalam ketentuan pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP yang pada hakikatnya tidak dikualifikasikan secara jelas dalam KUHP. Maka untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana perusak terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua adalah penghancuran atau perusakan ringan. Ketiga, penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. 4. Penghancuran atau perusakan tindak dengan sengaja. 5. Penghancuran atau perusakan terhadap pembangunan dan alat pelayaran. Pertama, penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Pasal 406 KUHP ayat 1 ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat, hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Unsur-unsur dari pasal 406 KUHP yaitu unsur subjektif dengan sengaja. 1. Perbuatan merusak, membikin, tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua adalah pelaku harus mengetahui perbuatan merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan barang itu bersifat melawan hukum. Yang kedua adalah unsur objektif, merusak, membikin, tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda. Yang pertama adalah perbuatan membikin tidak dapat digunakan, mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana dimaksud dengan benda itu dibuat. Dengan demikian, akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak merusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakai suatu benda itu. Yang kedua adalah penghancuran atau perusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2. Ketentuan pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan 1. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugiannya yang disebabkan tidak lebih dari Rp25.000 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau lebih paling banyak Rp60.000. Yang kedua adalah jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat 2 itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka tentunya ayat pertama tidak berlaku.